Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Mudir yang saya hormati, para wakil mudir, kemudian seluruhlah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pejabat yang ada di Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa secara bersama-sama menyelenggarakan kajian subuh yang mudah-mudahan ini menjadi satu catatan dalam perjalanan kehidupan kita yang kemudian pada gilirannya dijadikan sebagai satu amal soleh dan menjadi modal kita bersama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga sampai kepada kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anakku, santriwan dan satriwati, terutama siswa dan siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Pada subuh kali ini saya diminta untuk menyampaikan satu materi yang ada kaitannya dengan soal penguatan keimanan ya di bulan suci Ramadan, yang secara kebetulan pada Ramadan hari ini kita tengah dilanda oleh satu pandemi yang disebut dengan pandemi COVID-19. Boleh share screen ya? Oke, bentar. Bisa dilihat ya Bapak sekalian? Oke. Ya, temanya agak digeser sedikit dari tema yang ditawarkan oleh panitia ya kepada saya. Jadi saya rumuskan temanya menjadi Ramadan di masa pandemi COVID-19, penguatan imun dan iman. Munculnya tema ini diawali dengan dua pertanyaan yang yang menggelitik pada kita semua. Pertanyaan pertama, apa iya dengan melalui saum di bulan suci Ramadan ini bisa memperkokoh dan menguatkan daya imunitas, daya tahan tubuh yang ada pada diri kita masing-masing?
Sebab pada bulan Ramadan ini kita saum, kemudian saum pada saat yang sama harus menahan makan dan minum. Sementara di sisi yang lain, bahwa untuk menumbuhkan imunitas pada tubuh kita, itu dibutuhkan asupan gizi yang maksimal. Karena dengan asupan gizi yang maksimal itulah maka akan tumbuh imunitas yang ada dalam tubuh kita. Jadi di satu sisi kita harus berhenti memasukkan makanan, kemudian gizi dan lain sebagainya, tetapi pada sisi yang lain sebenarnya itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan atau menumbuhkan imunitas pada diri kita dalam kerangka untuk bisa menolak virus corona ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa iya bahwa puasa atau saum di bulan suci Ramadan ini bisa menumbuhkan keimanan pada diri kita masing-masing. Sebab hasil studi beberapa penelitian menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Ramadan atau saum di bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh umat Islam tidak memiliki implikasi yang signifikan setelah pelaksanaan saum di bulan Ramadan itu. Artinya hasil penelitian itu menjelaskan kepada kita ternyata tidak ada peningkatan kualitas keimanan setelah umat Islam melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Saya pikir itu semua dialami oleh kita semua, termasuk juga mungkin santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Arkom. Sebelum Ramadan begitu, kemudian setelah Ramadan juga tidak jauh berbeda. Maka pertanyaannya, apa iya saum di bulan suci Ramadan itu bisa menguatkan atau memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dua pertanyaan itulah kemudian dimunculkan tema besarnya. Jadi Ramadan di masa pandemi COVID-19, penguatan imun dan iman. Sekalian, ini adalah ayat yang berkaitan erat dengan kewajiban kita terkait dengan pelaksanaan saum di bulan suci Ramadan. Seperti yang tadi dikemukakan di dalam pembukaan, bahwa ayat yang biasanya dikutip oleh orang ketika menjelaskan tentang saum di bulan suci Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, saya kira yang ayat ini tidak perlu dijelaskan lebih rinci karena pembahasan atau juga tafsir tentang ayat Al-Quran ini sudah banyak diperbincangkan di pondok pesantren. Saya ingin mulai dengan pembicaraan yang ini, dan ia merupakan latar belakang kenapa perlu ada penguatan imunitas pada diri kita dan kemudian kenapa perlu ada penguatan keimanan yang ada pada diri kita masing-masing. Setahun sudah kita mengalami satu masa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Nah, dampak yang paling terasa dari COVID-19 ini bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kita semua itu hampir semuanya diselenggarakan di rumah. Belajar di rumah, kemudian bagi kami ya yang pekerja juga WFH, work from home, misalnya bekerja dari rumah, kemudian yang lainnya juga sama. Hampir semua aktivitas yang diselenggarakan oleh kita semua itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Tentu aktivitas yang hampir 80% diselenggarakan oleh kita itu di rumah masing-masing akan memiliki dampak secara psikologis bagi kita semua. Mulai ada keresahan, kemudian mulai ada kegelisahan,
mulai ada kegalauan, bahkan pada tingkatan-tingkatan tertentu orang sering stres karena biasanya bisa beraktivitas ke berbagai tempat, melakukan aktivitas di berbagai kegiatan kehidupan umat manusia, tapi pada saat ini kita semua harus melaksanakannya di rumah masing-masing. Eee, Tidak hanya terjadi pada anak-anak remaja, saya kira keresahan, kegelisahan, kegalauan, dan mungkin juga stres, itu terjadi juga dialami oleh para orang tua, termasuk juga saya, mungkin juga mudir, mungkin juga wakil mudir, mungkin juga para guru. Kalau ketemu kita seringkali curhat dengan kegelisahan dan kegalauan yang kita alami bersama. Karena 80% aktivitas kita ini dilaksanakan di rumahnya masing-masing gitu. Nah, ternyata penyakit psikologis yang menghinggapi kita semua itu dalam bentuk keresahan, kegalauan, dan stres tadi, itu bisa jadi memunculkan semacam penurunan, terutama penurunan imunitas. Kenapa? Karena biasanya kita seringkali melakukan aktivitas, kemudian melakukan gerakan-gerakan tubuh melalui aktivitas yang kita lakukan. Nah, hari ini seringkali kita tinggal di rumah. Nah, sementara aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita itu menjadi faktor penentu untuk menumbuhkan imunitas. Maka jangan heran kalau sekarang banyak orang yang sakit. Tidak heran kalau sekarang ini banyak orang yang mengalami penurunan daya imunitasnya. Kenapa? Karena tadi secara psikologis dia berada pada penekanan karena harus tinggal di rumah tanpa ada aktivitas yang maksimal dalam kehidupan masyarakat. Kemudian di sisi yang lain juga pergerakan tubuh itu mengalami hambatan karena semuanya harus dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Nah, ketika daya imun itu menurun, kemudian berbagai penyakit, virus dan lain sebagainya selalu datang menghampiri kita, maka tidak heran dalam kondisi sekarang ini banyak orang yang sakit begitu. Yang awalnya adalah berangkat dari persoalan psikis, persoalan psikologis. Saya dapat informasi dari para ahli di bidang medis ini bahwa hampir 75% penyakit yang dialami oleh seseorang, oleh umat manusia, termasuk di dalamnya kita, itu penyebabnya lebih banyak adalah penyebab psikologis. Jadi penyakit-penyakit yang bersifat psikis yang kemudian berimplikasi kepada penyakit yang bersifat physically begitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada orang yang MAH, kemudian ada orang yang punya penyakit dalam, maka sesungguhnya katanya secara medis itu disebabkan karena ada penyakit psikologis yang menghinggapi orang itu. Jadi orang yang MAH itu sebenarnya bukan karena persoalan telat makan, tapi lebih disebabkan karena stres. Nah, karena stres kemudian menciptakan asam lambung yang tinggi, maka pada gilirannya akan lahirlah penyakit mah. Nah, itu saya kira persoalan-persoalan yang sering kita hadapi hari ini ketika seluruh aktivitas itu diselenggarakan di rumah masing-masing, lalu bisa menciptakan keresahan, kegalauan, kegelisahan, dan kadang-kadang juga stres, maka pada gilirannya akan menurunkan kualitas imunitas dari diri kita, dari tubuh kita masing-masing, dan pada tingkatan tertentu juga seringkali menurunkan kualitas keimanan yang kita punya. Oke, saya ingin mulai dengan bagaimana sih hubungan antara saum dan imunitas. Padahal sebenarnya ada hadis yang sangat populer yang sering kita baca dan kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah engkau, maka yakinlah dari puasa itu akan menyehatkan." Gitu. Nah,
ini sebenarnya hadis ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tadi di awal. Apa iya bahwa saum yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu bisa menangkal atau bisa menumbuhkan daya imunitas dan kemudian bisa menangkal datangnya virus corona. Nah, ini sebenarnya sebuah jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 14 atau sampai 15 abad yang lalu, bahwa Rasulullah pernah mengatakan sumu tasiku, maka berpuasalah kamu, maka yakinlah bahwa dengan puasa itu bisa menyehatkan. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana mungkin saum itu bisa menyehatkan? Kan? Apa iya bahwa saum yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu bisa menyehatkan para soimin? Kita semua ya yang saum di bulan suci Ramadan. Nah, ada beberapa analisis dengan menggunakan pendekatan medis untuk menjelaskan hadis ini. Jadi pertama, analisis medis itu mengatakan bahwa tubuh pada saat istirahat itu dapat membantu detoksifikasi. Nah, kita pada saat saum, terutama pada siang hari, itu berhenti atau istirahat dari mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, secara medis, pada saat tubuh kita beristirahat, pada saat tubuh kita tidak sedang mengkonsumsi makanan dan minuman, itu sesungguhnya itu bisa menciptakan atau membantu detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Yakni proses pengeluaran racun. Bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat sejumlah racun yang kemudian itu menjadi penyebab bagi lahirnya berbagai penyakit pada diri kita masing-masing. Apakah orang misalnya punya penyakit jantung, apakah orang punya penyakit liver, apakah orang misalnya punya penyakit di saluran pencernaan dan seterusnya, itu sebenarnya secara medis disebabkan karena racun yang masuk dan ada di dalam tubuh kita. Nah, berdasarkan analisis ini, bahwa pada saat kita berhenti dari aktivitas, bahwa kita pada saat istirahat tidak lagi sedang mengkonsumsi makanan dan minuman, maka sesungguhnya pada saat itu ada proses yang sedang dilakukan oleh tubuh yang disebut dengan detoksifikasi. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, sebut saja misalnya, kita mulai imsak, kita mulai berhenti dari mengkonsumsi makanan dan minuman itu dari mulai jam 4.30 atau jam 5.00. Lalu kemudian kita baru makan lagi jam 18.00. Itu diasumsikan di kisaran 17 sampai 18 jam tubuh kita istirahat dari mengkonsumsi makanan dan minuman, maka selama 17 jam itu pula tubuh kita sedang melakukan proses detoksifikasi, yakni mengeluarkan racun. Kita bisa membayangkan selama itu tubuh kita mengeluarkan racun dan seberapa banyak pula racun yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Maka itulah makna dari sumu tasihu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berhenti kita dari makan, berhenti kita dari minum, itu sesungguhnya memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk melakukan proses detoksifikasi, mengeluarkan racun. Maka logislah kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa puasa itu akan berimplikasi pada peningkatan kualitas kesehatan kita. Nah, salah satu penyebabnya tadi bahwa ketika kita berhenti, maka tubuh kita sedang melakukan proses detoksifikasi, mengeluarkan racun dari tubuh kita. Karena itu, anak-anakku sekalian, bagi kita yang suka saum sunat, misalnya Senin Kamis, kemudian apalagi kalau saumnya saum Nabi Daud misalnya selang sehari,
maka itu punya potensi untuk semakin bersih tubuhnya dari racun. Karena ketika kita sedang puasa, kita berhenti makan dan minum, maka pada saat itu ada proses detoksifikasi di tubuh kita mengeluarkan racun. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan antara saum dengan kesehatan dalam konteks ini adalah imunitas, bahwa saum itu bisa mengurangi kadar lemak tubuh. Tentu karena pola makan kita mengalami penurunan, tidak sesering seperti kita tidak sedang saum, maka akan ada penurunan kadar lemak tubuh. Termasuk di dalamnya adalah lemak lemak darah begitu. Lemak tubuh dan lemak darah beriringan. Nah, kalau kita pernah banyak mendengar misalnya ada orang yang kena serangan jantung, mungkin termasuk saya pernah mengalami serangan jantung, atau juga ada bapak-bapak yang pernah mengalami stroke begitu. Itu sebenarnya lebih banyak disebabkan karena terlalu banyak lemak, terutama lemak yang terkandung di dalam darah. Oke. Nah, ini dijelaskan di sini. Sementara kelebihan lemak bisa merusak keseimbangan sistem kekebalan tubuh, dan kalau lemak itu berada pada darah yang disebut dengan lemak darah tadi, maka punya potensi untuk mengalami penyumbatan-penyumbatan. Maka yang disebut dengan serangan jantung adalah penyumbatan pembuluh darah ke arah jantung yang disebabkan oleh adanya pembekuan lemak darah tadi. Bahwa kalau ada orang yang kena serangan stroke, itu juga sama sesungguhnya. Karena ada penyumbatan yang disebabkan oleh apa? Oleh penggumpalan atau pembekuan, ya, pembekuan lemak darah pada pembuluh darah yang masuk ke dalam otak. Nah, kalau begitu, berdasarkan hasil studi itu menjelaskan bahwa saum yang dilaksanakan oleh kita, saum yang dilaksanakan oleh umat Islam, itu bisa mengurangi kadar lemak tadi. Maka ini juga memperkuat eh, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, sumu tasihu, bahwa saum itu bisa menyehatkan. Yang salah satu bentuk menyehatkannya itu karena dengan saum akan mengurangi kadar lemak, baik kadar lemak yang ada di dalam tubuh maupun kadar lemak yang ada di dalam pembuluh darah atau yang ada di darah. Kemudian analisis yang ketiga yang dikemukakan para ahli ketika menganalisis hubungan antara saum dengan imunitas atau saum dengan kesehatan, itu menjelaskan bahwa rasa lapar bisa memicu sel induk untuk memproduksi sel darah putih baru yang bisa menangkal infeksi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut, bahwa betapa pentingnya sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita. Kita pernah mendengar misalnya ada orang yang kekurangan sel darah putih. Dan itu bisa dirasakan oleh mereka yang kekurangan sel darah putih itu. Berbagai penyakit akan dengan mudah masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian tingkat kematiannya relatif tinggi ketika seseorang kekurangan sel darah putih. Nah, sel darah putih inilah sesungguhnya yang bisa menumbuhkan daya imunitas. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sel darah putih itu diproduksi oleh tubuh kita? Ternyata hasil studi secara medis menjelaskan kepada kita sel darah putih itu diproduksi oleh tubuh kita ketika kita atau tubuh kita sedang merasakan lapar. Kalau kita misalnya analogikan kepada saum yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, bisa jadi habis sahur sampai jam 12 siang, kita tidak terlalu lapar dan belum terasa begitu tinggi laparnya. Maka bisa jadi pada saat itu produksi sel darah putih itu tidak terlalu tinggi.
Tapi ketika memasuki ba'da zuhur sampai maghrib, perut kita mulai keroncongan dan kita mulai merasakan rasa lapar, maka sesungguhnya itu secara medis relatif baik. Kenapa secara medis itu relatif baik? Karena pada saat lapar itulah tubuh kita sedang memproduksi sel darah putih. Dan pada gilirannya sel darah putih yang kita yang diproduksi oleh tubuh itu bisa menangkal berbagai penyakit, terutama infeksi. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, dan anak-anakku misalnya mengalami luka, lalu kemudian infeksi, itu lebih baik untuk menahan lapar kita. Kenapa? Karena dengan menahan lapar kita, tubuh kita akan memproduksi sel darah putih. Nah, sel darah putih itu adalah penangkal bagi berbagai penyakit yang menghinggapi diri kita sekalian. Nah, ini adalah argumen yang memperkuat apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, berpuasalah, maka dengan puasa itu bisa menyehatkan kita. Kemudian yang terakhir yang menjadi analisis untuk menjelaskan hubungan antara saum dengan imunitas, bahwa saum itu bermanfaat dalam merestart sistem kerja tubuh kita. Jadi ada transformasi, ada perubahan pola hidup, dan transformasi pola hidup yang dialami oleh seseorang itu sebenarnya bisa menciptakan daya tahan tubuh yang ada pada diri seseorang. Bulan-bulan yang lain misalnya sebelum bulan suci Ramadan kita masuki nanti, pola hidup kita akan berbeda dengan ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan. Di bulan lain bisa jadi makan setiap saat, bisa jadi yang dikonsumsi berbagai macam jenis makanan, sehingga tubuh kita itu bisa jadi mengalami kelelahan dengan pola konsumsi terutama yang kita lakukan di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan itu. Lalu ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, pola hidup makan atau pola konsumsi kita itu mengalami perubahan. Nah, sesungguhnya itu adalah bisa merestart dari tubuh kita. Nah, upaya merestart tubuh kita itu sesungguhnya bisa memperkuat daya imun yang ada pada diri kita itu. Karena itu, kesimpulan besarnya kita berani mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW itu benar adanya, bahwa sumu tasihu, bahwa saum itu bisa menyehatkan. Dan ini sekaligus menangkal pertanyaan awal yang kita sampaikan, bahwa apa iya saum itu bisa menumbuhkan imunitas. Sementara di satu sisi untuk menumbuhkan imunitas itu membutuhkan asupan gizi yang tinggi, gizi yang tinggi. Sementara ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kemudian kita saum di dalamnya, itu asupan gizi sangat sangat rendah. Maka jawabannya adalah ini, bahwa ketika kita saum, tubuh kita melakukan detoksifikasi, mengeluarkan racun. Kemudian sedang saum, kita juga bisa mengurangi lemak darah, lemak dalam tubuh kita. Kemudian dengan saum karena mengakibatkan lapar, nah pada saat lapar itulah tubuh kita sedang memproduksi sel darah putih. Dan sel darah putih itulah sesungguhnya kekuatan yang dimiliki oleh tubuh seseorang untuk menangkal berbagai penyakit yang masuk ke dalam diri seseorang. Kemudian dengan saum itu juga kita sesungguhnya tengah melakukan transformasi pola hidup, dan dengan istilah lain adalah merestart sistem kerja tubuh kita. Nah, apa yang kita sampaikan ini sesungguhnya itu dalam kerangka menjawab pertanyaan tadi, bahwa tidak benar dengan saum mengurangi imunitas, dengan saum menurunkan daya tahan tubuh kita. Tidak begitu. Bahwa justru dengan saum itu bisa meningkatkan daya imun dari tubuh orang yang sedang puasa.
Bapak dan Ibu dan juga anak-anakku, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Nah, ini kita masuk pada yang berikutnya. Sebelum nanti pada soal iman, itu saum dapat menumbuhkan imunitas. Dengan catatan nih, saum yang kita lakukan itu pertama, pola makanan seimbang, baik ketika berbuka maupun ketika sahur. Saya punya keyakinan, dan itu juga yang kita alami dan saya alami, bahwa ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita mengalami peningkatan kualitas gizi yang kita konsumsi. Ketika maghrib buka puasa misalnya, biasanya makan ala kadarnya, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, ketika makan buka, saya kira ibu-ibu merasakannya. Bagaimana menyediakan makanan yang asupan gizinya, yang nilai gizinya sangat sangat tinggi. Dan ini penting untuk diperhatikan oleh kita yang melaksanakan puasa untuk menumbuhkan daya imunitas itu. Cuma memang cara mengkonsumsinya yang harus diatur sedemikian rupa. Dan itu pula yang dijelaskan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berbuka puasa itu jangan langsung mengkonsumsi makanan yang berat. Tidak dianjurkan kita langsung makan nasi. Apalagi misalnya nasinya habis 3 piring dan seterusnya. Itu sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Sebab perut kita sedang kosong, lalu diisi dengan makanan-makanan yang berat, malah bukan menciptakan daya imunitas, itu akan ada gangguan. Ada gangguan pada saluran pencernaan kita. Dan saluran pencernaan kita itu sebetulnya adalah awal bagi lahirnya penyakit-penyakit berikutnya. Karena itu ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbuka, mulailah dengan makanan yang manis-manis begitu. Atau misalnya kalau tidak ada makanan yang manis-manis, cukuplah dengan air putih terlebih dahulu, kemudian rehat terlebih dahulu. Ya kalau bagi kita misalnya sholat terlebih dahulu, barulah habis sholat, maka dilanjutkan dengan makanan-makanan yang berat. Nah, itu yang penting diperhatikan oleh kita, pola makan. Pola makan yang dilakukan oleh kita pada saat berbuka ataupun pada saat sahur. Justru disinilah pentingnya atau perlu diperhatikannya asupan gizi pada tubuh kita itu pada saat berbuka dan pada saat saum. Kemudian yang kedua, saum juga dapat menumbuhkan imunitas apabila kita istirahatnya cukup selama saum. Tapi jangan juga berlebihan. Pokoknya karena istirahat bisa menumbuhkan imunitas, seharian kita istirahat. Jadi pada sholat subuh kita tidur, bangun zuhur, habis zuhur kemudian tidur lagi, istirahat Tidak ada lagi, dan suara. seterusnya. Halo? Apa masih terdengar suara saya? Masih, Prof. Oh Masih. iya, iya. Mungkin di Pak Haji Agus yang ada gangguannya. Oke, terima kasih. Eh, jadi istirahat butuh, tapi jangan juga berlebihan, sebab ini berhubungan dengan yang ketiga, bahwa sekalipun kita saum tetap saja dibutuhkan olahraga. Setidak-tidaknya ada gerakan tubuh yang dilakukan oleh kita. Gitu. Jangan terlalu sering duduk, jangan terlalu sering tidur dan seterusnya. Maka lakukanlah olahraga atau setidak-tidaknya dengan ada gerakan tubuh. Kemudian yang paling penting, saum itu dapat menumbuhkan imunitas apabila pikiran kita tenang. Nah, pikiran kita tenang. Kalau pikirannya agak terganggu, memang agak berdampak pada persoalan lain. Baik, saya kira itu. Kemudian, nah sekarang baru masuk pada persoalan apakah saum itu memiliki korelasi yang signifikan dengan keteguhan iman. Pembahasan ini perlu disampaikan terkait dengan pertanyaan tadi.
apakah iya dengan saum itu bisa meningkatkan kualitas keimanan seseorang? Sebab banyak penelitian atau studi yang menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam yang melaksanakan saum itu tidak mengalami perubahan setelah Ramadan lewat. Sebelum Ramadan begitu, dan setelah Ramadan juga tidak berbeda dengan sebelum Ramadan. Barangkali perubahan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Sebut saja misalnya, sebelum Ramadan kita paling baca Al-Quran sehari lah 1 halaman, 1 makro misalnya. Tapi ketika masuk pada bulan suci Ramadan, kita baca Quran sampai 1 juz 1 hari. Tapi begitu Ramadan selesai masuk pada bulan Syawal, kembali lagi bacaan Al-Quran kita itu ke 1 makro lagi. Itu artinya tidak ada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita setelah Ramadan itu. Dan itu sudah banyak dilakukan penelitiannya. Studi tentang itu sudah banyak. Baik dalam bentuk skripsi, dalam bentuk tesis, maupun dalam bentuk disertasi. Bahwa saum di bulan suci Ramadan tidak memiliki implikasi kepada penguatan keimanan seseorang. Nah, pertanyaannya, kenapa saum yang dilaksanakan oleh umat Islam pada bulan suci Ramadan itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keteguhan iman? Nah, mungkin persoalannya ini, bahwa saum yang kita laksanakan itu seringkali hanya dimaknai sekedar untuk menahan makan dan minum. Saya kira ini masyarakat awam atau mungkin juga termasuk kita di dalamnya memaknai puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum. Kan sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Nah, kita tidak masuk pada pemaknaan berikutnya, bahwa hakikat saum bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi hakikat saum juga itu dalam upaya mengendalikan hawa nafsu. Oke. Nah, ini sering yang dilupakan oleh kita semua, termasuk mungkin ya anak-anakku, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Darul Arkom Muhammadiyah Garut, bahwa puasa itu hanya dimaknai dengan menahan makan dan minum. Lalu tidak dimaknai dengan upaya mengendalikan hawa nafsu. Apalagi misalnya dimaknai dengan yang ketiga, yakni meningkatkan kualitas pikir, kualitas zikir, dan kualitas amal yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, saya kira yang paling penting di sini adalah merubah mindset kita, merubah paradigma kita, bahwa saum bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi saum juga harus dimaknai dengan upaya pengendalian hawa nafsu. Bagaimana melalui saum itu kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Bukan dibunuh hawa nafsu itu, tapi dikendalikan. Karena sifat manusia itu memiliki hawa nafsu. Kalau dibunuh hawa nafsu, itu berarti membunuh dirinya sendiri. Karena itu dalam konsep Islam, hawa nafsu itu bukan dibunuh, tapi hawa nafsu itu dikendalikan. Orang senang pada harta, itu manusiawi. Orang senang terhadap wanita, atau wanita senang pada laki-laki, itu juga manusiawi. Orang senang pada tahta, senang pada jabatan, itu juga manusiawi. Nah, tugas kita sebagai umat Islam, bagaimana mengendalikan hawa nafsu itu, supaya tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada bulan Ramadan inilah kita mulai dengan mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Apalagi kalau misalnya kita masuk pada pemaknaan yang ketiga dari saum. Selain menahan makan dan minum, kemudian mengendalikan hawa nafsu, juga saum harus dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kualitas fikir, kualitas zikir, dan kualitas amal. Karena itu saya setuju misalnya di bulan suci Ramadan itu dilakukanlah kajian-kajian.
Bagi anak-anak kecil misalnya, kita selenggarakanlah pesantren kilat. Bagi anak remaja, lakukanlah misalnya kajian-kajian yang bersifat akademik tentang pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Kemudian bagi orang tua juga tingkatkanlah tadarus Al-Qur'annya, kemudian ikutilah majelis-majelis taklim gitu. Itu pada saat bulan suci Ramadan, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas fikir, kualitas zikir, dan kualitas amal. Nah, simpulannya Bapak dan Ibu dan juga anak-anakku, apabila kita sudah bisa merubah mindset kita dari saum hanya sekedar menahan makan dan minum, kemudian dirubah menjadi pemaknaan yang lebih luas, maka pada gilirannya kita bisa menciptakan saum sebagai media untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu berimplikasinya kepada makna iman yang sesungguhnya. Al-imanu huwa tasbiqul bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi bagaimana iman itu bisa membenarkan dengan hati. Nah, membenarkan hati, hati qalb bisa dipaknai dengan fikir, maka dia harus diolah daya fikirnya. Kemudian wal qaulu bil lisan, dengan ucapan kan, dan diucapkan dengan lisan kita, maka disitulah muncul zikir, muncullah zikir. Jadi tasbikul bil qalbi, muncul fikir, kemudian al qaulu bil lisan itu muncul zikir, dan yang terakhir adalah wal amalu bil arkan, maka muncullah apa yang disebut dengan amal. Jadi intinya menurut saya dan juga menurut hasil penelitian dan studi yang sudah banyak dilakukan oleh orang, saum akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas keimanan apabila kita sudah bisa merubah mindset tentang makna saum itu tidak hanya sekedar dimaknai dengan menahan makan dan minum, tapi juga ditingkatkan dengan pengendalian hawa nafsu dan menjadikan bulan Ramadan sebagai media untuk meningkatkan kualitas fikir, zikir, dan amal. Saya kira ini bagian terakhir yang perlu saya sampaikan. Upaya-upaya yang real yang perlu dilakukan oleh kita ketika saum di bulan suci Ramadan agar saum yang kita lakukan itu bisa meneguhkan keimanan yang kita punya. Ini lebih praktis, tidak teoritis, ini lebih praktis. Mungkin berdasarkan pengalaman, mungkin juga berdasarkan penghayatan. Saya kira inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk supaya saum yang kita lakukan itu bisa meneguhkan keimanan kita. Pertama, upayakan sholat on time. Sholat tepat pada waktunya. Bahkan menurut sebagian keterangan yang dikemukakan oleh para ulama bahwa makna sholat on time itu bukan pada saat iqomah, tapi harus dimulai semenjak sholat itu sebelum dilakukan. Oke. Misalnya, kita sudah mempersiapkan diri ketika sesaat atau sebentar lagi azan dikumandangkan. Sebut saja misalnya sholat zuhur hari ini jam 12 misalnya. Maka orang jam 12 kurang 10 menit sudah mempersiapkan dirinya. Berhenti dari pekerjaannya, kemudian mengambil wudhu, dan kemudian setelah itu dia mulai berangkat ke masjid. Sehingga ketika azan itu dikumandangkan, orang itu sudah ada di masjid. Barulah nanti sholat sunat, kemudian sholat berjamaah, dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan sholat on time. Jadi sholat yang tepat waktu itu sudah mempersiapkan dirinya sebelum sholat dilaksanakan. Kita seringkali yang dilakukan oleh kita, termasuk juga di dalamnya pada saat kita saum di bulan suci Ramadan, itu datang ke masjid paling ketika iqomah. Atau justru ketika iqomah itulah kita mulai berwudu. Gitu. Nah kalau itu yang kita lakukan,
Ketika saum di bulan suci Ramadan, maka yakinlah bahwa Ramadan yang kita laksanakan itu tidak akan memiliki implikasi terhadap penungguhan keimanan kita. Oke, kemudian yang kedua, yang perlu dilakukan agar Ramadan ini bisa berimplikasi kepada apa? Kepada peneguhan keimanan yang kita punya adalah tadabbur Al-Qur'an. Tentu tadabbur berbeda dengan tadarus. Tadarus hari ini lebih banyak dipahami dengan hanya sekedar membaca Al-Quran. Dan kemudian dengan target-target tertentu. Satu hari, satu juz, sehingga satu bulan tamatlah Al-Quran itu 30 juz. Nah, tapi ternyata tadarus yang kita lakukan itu tidak memiliki implikasi pada peneguhan keimanan ba'da Ramadan. Maka yang harus dilakukan bukan hanya sekedar tadarus, tapi yang harus kita lakukan harus sampai pada tadabur. Tadabur bukan hanya sekedar baca Al-Quran, tapi tadabur juga harus bisa memaknai kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya kita baca, ya kita maknai makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu. Maka menurut saya, kalau digeser dari tadarus kepada tadabur, itulah yang akan berimplikasi kepada apa? Kepada peningkatan kualitas keimanan kita. Kemudian yang berikutnya adalah zikrullah. Perbanyaklah zikir. Kemudian yang keempatlah tentu saja perbanyaklah berdoa, berbanyaklah istighfar begitu. Kalau ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi kalau istighfar itu tidak kurang dari 70 kali dalam sehari, maka kita ikuti. Di bulan Ramadan ini syukur-syukur bisa lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi, bisa 100, bisa 200 kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa untuk diampuni dosa kita, maka itu akan berimplikasi kepada tadi peneguhan keimanan yang kita punya. Kemudian yang terakhir upaya real yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita adalah memperbanyak sedekah gitu. Nah, saya kira Bapak dan Ibu, anak-anakku, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan Ramadan di masa pandemi ini dalam konteks penguatan iman dan imun. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa kita laksanakan bersama. Terakhir, mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumul khair, jazakumul ahsanal jaza. Kami haturkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Jadi Januari atas ilmu-ilmunya yang Masya Allah menjadikan motivasi yang besar rindu kami kepada Ramadan. Untuk selanjutnya masih ada waktu, Prof, mungkin untuk berkenan menjawab pertanyaan bila ada. Adik anak-anakku sekalian, silahkan yang ingin bertanya, ingin menyampaikan hal-hal yang perlu, silahkan. Kami buka 2 penanya saja, berkenaan waktu 5 menit lagi. Begitu. Silahkan. Nggak ada. Ada. Sarai. Anak-anakku kelas 4, kelas 5, ataupun kelas 6. Ada yang ingin bertanya? Halo, si Pak Jenal, ini background-nya. Halo? Ya. Sarai. Ya. Baik, Prof. Mungkin cukup. Alhamdulillah
anak-anak sekalian sudah bisa menyimak dan mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan hal-hal apa yang dinasihatkan tadi oleh guru kita, oleh orang tua kita, Profesor Dr. Yadi Januari. Yang terakhir, mari kita sama-sama doa. Sebelum berdoa kita beristighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbuna wa takhassuna wa dur'ana wa du'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa kepada al-asati wabil khusus kepada pemateri kita, guru kita, orang tua kita, Profesor Dr. Yadi Januari. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kita akhiri kajian pada kesempatan ini bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa bidu'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Izin live dah. Assalamualaikum. Nuhun, Rob. Sami-sami. Izin dibuktikan deui ka dina khutbah Jumat. Alhamdulillah. Malu.